karena orangnya nggak mau bersyukur, nggak mau berzikir, nggak mau bersyukur, nggak mau berzikir. Itu salah satu sebab yang namanya musibah. Nggak berzikir, nggak bersyukur. Ya dua inilah, nggak berzikir, nggak bersyukur. Ya ini yang menyebabkan orang jadi nggak mau berpikir. Musibah yang nggak terduga. Terjadi namanya musibah. Ya Atlantis itu kan zaman tahun berapa ya? Nah itu diperkirakan itu sebelum terjadinya abad sekarang Masehi itu. Karena kan terjadi sebelum zaman Nabi Isa. Zaman purba. Oh zaman purba. Sebelum zaman Nabi Isa. Nabi Isa anaknya sih itu ya. Ya akhirnya ini kan menurut para sejarah-sejarah, terutama sejarah-sejarah para ulama, ya ada beberapa ulama pun yang terkenal di Indonesia ini, termasuk justru mengatakan tuh Nabi Nuh itu orang Trenggalek. Keturunan apa asli? Aslinya Madura tapi tinggal di Trenggalek di daerah Trawas namanya. Kampung ya? Iya. Itu. Sekarang jadi apa? Nah, buktinya itu ditemukanlah kapal Nabi Nuh di Bukit Al-Judi. Al-Judi itu berarti daerah mana itu? Sekitar Arab. Turki Arab. Ya sekitar daerah sana. Itu kan terbuat dari kayu jati. Iya. Kapalnya. Dan kayu jati itu kan adanya di mana? Sawah. Di Indonesia. Jawa dah. Daerah Jawa, terutama daerah Jawa ya. Itu bukti-bukti konkret ya. Begitu juga misalnya Nabi Sulaiman gitu. Kan banyak peninggalannya termasuk Candi Borobudur. Ya. Prambanan beda. Ya mungkin termasuk itu juga mungkin. Pokoknya alam tapi mengarah ke sana itu udah banyak jelas buktinya. 1000 candi dah ya. Iya. Jadi yang Nabi itu diutus setiap umat gitu. Umat apa aja, semua ya, umat. Masih banyak kebenaran itu yang belum terungkap. Makanya kita wajib belajar sejarah, mencari kebenaran. Karena kebenaran satu nanti akan timbul kebenaran yang kedua, akan ketiga, akan lanjut selanjutnya. Nanti rentetan itu nanti bisa ditarik kesimpulan. Oh, gitu. Jadi suatu kebenaran itu tidak bisa mengklaim bahwa ini benar gitu. Nanti akan ada kebenaran lainnya itu yang mendukung gitu. Tapi sejarah, makanya sejarah itu perlu dipelajarin terus. Ya sampai umat manusia mungkin berakhir. Karena sejarah ini kan rentetan dari adanya manusia. Berakhirnya kan karena otomatis. Ya iya. Itu. Kayak Pak Sohib kan lahir dari sejarah kan. Dari sejarah orang tua Pak Sohib. Orang Pak Sohib dari kakek. Kakek dari mana? Dari Uyut. Ya selanjutnya terus. Sampai ke 36 keturunan. 36 keturunan. 36 itu dari. Iya, 36 keturunan itu kalau menurut ini ya rentetan ya. Tapi 7 turunan aja udah hafal, udah terus bagus. Silsilah ya. Silsilah 7 turunan itu udah bagus kalau udah hafal. Bisa menjadi yang terbaik. Kalau 36 mah susah ya. Ya memang perlu usaha, tapi kan memang agak susah. Karena kan juga riwayat orang yang kita dulu, orang tua kita kan juga mereka juga mungkin nggak tahu gitu. Mungkin kalau orang-orang Arab, karena kan orang Arab bin itu untuk memperkenalkan keturunannya gitu. Kalau kita kan binnya ya udah selesai. Kadang sampai kakek udah putus. Yang penting diakui udah. Ya itulah namanya kehidupan kita, sejarah kita. Makanya Al-Quran itu salah satunya isinya adalah sejarah. Sejarah umat. Sejarah para nabi-nabi, sejarah umat yang baik, sejarah umat yang buruk. Ya. Sejarah tentang bumi dan langit, walaupun memang nggak terperinci tapi secara global gitu. Iya. Bumi kan ada nama-namanya ya. Bagaimana penciptaan bumi, bagaimana penciptaan langit, semuanya juga ada. Langit ada nama-namanya, bumi ada. Oh ada.
Langit yang terhebat langit apa tuh? Ya langit itu kan 7 lapis langit, bumi juga 7 lapis bumi. Masing-masing ada namanya. Ada saya sebuah keterangan ya, ada sebuah kitabnya saya itu. Iya, nama-namanya beda-beda. Langit pertama namanya Ano, terbuat dari Ano. Kain. Langit kedua terbuat dari Ano, terus sampai langit ketujuh. Iya, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari jamrud, ada yang terbuat dari kristal. Itu sampai ketujuh. Jadi itu intinya secara kehidupan begitu ya. Iya. Berarti betapa kecilnya kita hidup manusia di bumi ini. Kecil bener. Makanya kalau sombong apa yang sombong? Kecil banget. Ya, yang disombongin karena yang banyak duit. Ya itulah, orang kalau banyak duit itu kan pasti dia merasa udah paling kaya gitu. Padahal kekayaan itu gak diukur dengan uang, gak diukur dengan harta. Kekayaan itu bisa diukur dengan ini, bisa diukur dengan ini. Ya, tergantung orang memandangnya. Tapi kan karena memang hukum duniawi, orang anggapnya yang banyak harta, banyak kekuasaan, banyak keturunan, itulah yang betul orang kaya. Padahal mereka merasa kaya apa enggak? Ya Allah alam, kadang-kadang juga banyak orang yang udah kaya merasa miskin. Tapi ada orang yang memang nggak punya apa-apa, dia merasa kaya. Malah dibilang atap rumahku adalah langit, kan bagus itu. Iya. Sementara lantainya adalah bumi, hebat berarti itu kan luas kan. Iya, mantap. Sebenarnya mereka tuh para pengelana, iya, para pengembara. Tapi mereka itu berjiwa luas, berhati luas. Sebutannya sekarang jadi spiritual gitu ya. Kira-kira Patokannya dari pengembara kan. Makanya hiduplah seperti kayak orang pengembara. Makanya kata Nabi, kita